Akankah upaya penghentian pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 berhasil atau akan terus bergerak sesuai rencana awal? Bersama kami telah bergabung Wakil Ketua MPR sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basara, dan juga Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partonan Daulay. Selamat sore, selamat petang Bapak-Bapak. Selamat sore. Ya, saya ke Bang Ahmad Basara dulu. Apa sebenarnya yang membuat PDI Perjuangan ini akhirnya menarik diri sehingga meminta pembahasan amandemen Undang-Undang 45 dihentikan? Ya, terima kasih Sarah. Izinkan saya dalam hal ini untuk bicara dalam kapasitas saya sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan dan Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan. Pertama, saya ingin mengkritik dulu istilah balik arah ya dalam topik diskusi kita ini terkait dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Karena sebenarnya yang terjadi dalam pandangan dan sikap PDI Perjuangan terakhir ini adalah kami mencoba untuk konsisten atau istiqomah di jalan pikiran dan pandangan serta sikap politik yang sejak tahun 2016 lalu ketika PDI Perjuangan dalam rakernasnya dan kongres di tahun 2019 yang lalu merekomendasikan agar bangsa yang besar ini kembali memiliki garis-garis besar daripada haluan negara atau yang sekarang dibahas oleh MPR dengan nama pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Nah, untuk menghadirkan kembali agar bangsa ini memiliki GBHN atau PPHN, maka jalan hukum yang ditempuh agar memiliki satu payung hukum yang kokoh adalah dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 secara terbatas. Pengertian terbatas ini dia satu tarikan nafas dengan proses amandemen itu. Artinya, amandemen Undang-Undang Dasar itu tidak boleh menyentuh pasal-pasal lain yang dapat membuka kotak Pandora bagi perubahan Undang-Undang Dasar seperti yang dilakukan pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 yang lalu. Nah, oleh karena itu, Ibu Mega selalu mengajarkan kepada kami bahwa berpolitik itu adalah membangun peradaban. Diawali dengan satu niat baik dan kehendak politik untuk memperbaiki kehidupan bangsa, dalam hal ini adalah kehidupan ketatanegaraan kita. Maka PDI Perjuangan mencoba konsisten dengan pandangan dan sikapnya itu. Nah, oleh karena akhir-akhir ini, Andro, muncul berbagai wacana, gagasan, dan bahkan beberapa manuver politik terkait dengan upaya yang mengaitkan proses amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 tersebut dengan pasal-pasal yang lain, apakah itu wacana tentang perpanjangan periode masa jabatan presiden, lalu kemudian terakhir muncul penundaan pemilu dan lain sebagainya, kemudian ditambah dengan faktor situasi bangsa kita yang masih berada pada situasi pandemi COVID-19, ketika KPU, pemerintah, dan juga Komisi 2 DPR RI telah bersama-sama memutuskan untuk menjadwalkan pemilu serentak pada bulan Februari tahun 2024 yang akan datang, maka atas dasar faktor-faktor itulah kemudian PDI Perjuangan menyimpulkan dan kemudian mengusulkan kepada fraksi-fraksi lain di MPR RI, terutama Badan Pengkajian MPR yang sekarang sedang membahas substansi PPH itu secara komprehensif, untuk tidak mengagendakan langkah formil. Langkah formil itu artinya satu langkah untuk mulai mengusulkan perubahan Undang-Undang Dasar tersebut sesuai dengan amanat pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, oleh karena situasi itulah PDI Perjuangan mengusulkan usulan keberlanjutan rencana amandemen Undang-Undang Dasar 45 untuk menghadirkan PPHN itu pada periode saat ini. Marilah kita fokus pada dukungan membantu Presiden Jokowi untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini menjadi endemi. Kita fokus juga untuk menyiapkan agenda politik yang sudah disepakati oleh DPR, pemerintah, dan Komisi Pemilihan Umum untuk semua fokus pada agenda demokrasi bangsa itu. Saya kira demikian penjelasan kami, Andro. Baik, Bang Saleh, sepertinya pupus sudah harapan PAN yang tadinya mendukung penundaan pemilu seperti itu setelah ada penghentian amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sikap dari PDIP ini, Bang Saleh. Ya, tentu apa yang disampaikan oleh Bang Basara tadi ini adalah satu pendapat yang perlu kita apresiasi dan kita hargai, kita hormati. Sebagai sebuah pendapat, saya kira ya di politik ya ini tentu perlu juga untuk dikaji oleh semua pihak.
ya termasuk kita. Nah, kalaupun misalnya tadi itu ada usulan untuk penundaan untuk amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini, saya kira ini adalah pilihan politik terakhir atau terbaru yang dikeluarkan oleh PDIP sebagai sebuah kebijakan partai. Karena setahu saya pada periode yang lalu PDI Perjuangan adalah salah satu fraksi yang paling di depan ya untuk mendorong adanya gagasan perubahan amandemen atau pelaksanaan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Karena pada waktu itu saya juga sebagai sekretaris fraksi PAN di MPR itu ikut juga terlibat untuk membicarakan beberapa unsur-unsur penting ya, poin-poin penting yang akan dilakukan amandemen tersebut. Waktu itu kita menyebutnya amandemen terbatas atas Undang-Undang Dasar 1945. Isu-isu yang sempat mencuat pada waktu itu antara lain adalah bagaimana adanya penguatan kelembagaan terhadap MPR, kemudian yang kedua ada penguatan sistem presidensial, kemudian pada waktu itu juga ada penguatan kelembagaan DPD RI. Kemudian juga termasuk yang paling penting salah satunya itu yang diperjuangkan oleh PDI Perjuangan adalah GBHN atau PPHN yang sekarang disebut dengan pokok-pokok haluan negara untuk dikembalikan sehingga menjadi panduan kita dalam kehidupan berbangsa bernegara dalam rangka melanjutkan pembangunan. Kemudian ada juga isu bagaimana memfungsikan kembali TAP MPR sebagai salah satu payung hukum yang bisa dijadikan sebagai landasan kita di dalam menata kehidupan ketatanegaraan kita. Dan yang terakhir, kalau tidak salah waktu itu ya, yang juga sempat bergulir adalah bagaimana agar MPR ini diberikan kewenangan untuk menafsirkan Undang-Undang Dasar 1945. Di mana kita tahu sekarang pasal-pasal yang bertentangan dengan undang-undang sekarang kan dibahas ataupun diuji materialkan di Mahkamah Konstitusi. Nah, menurut kita sebetulnya MPR sebagai pembuat Undang-Undang Dasar 1945 atau sebagai katakanlah yang memiliki otoritas tertinggi terkait dengan perubahan apapun yang terjadi di Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah MPR, maka sebetulnya yang berhak untuk menafsirkan itu adalah MPR itu sendiri. Yang dimana sekarang kewenangan itu diambil oleh 9 orang hakim di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini juga bagian yang perlu diwacanakan dan didiskusikan terus-menerus. Nah, sekarang tadi sebagaimana dijelaskan oleh Bang Basara bahwa ini PDI mengubah haluan. Sekarang ini jangan dululah untuk pembahasan atau amandemen ini dilakukan. Tentu ini kita apresiasi karena apa yang dikhawatirkan tadi nanti misalnya akan berbalik arahnya, malah justru bukan poin-poin penting yang kita diskusikan tadi yang menjadi topik, malah justru sekarang katakanlah ada wacana perpanjangan atau penundaan pemilu, kemudian ada perubahan periodisasi dan seterusnya. Saya kira ini wajar-wajar saja dilakukan. Ya. Tetapi saya dari awal dan dari dulu tetap pada komitmen saya dan pada pernyataan saya mengatakan sebelum dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu seluruh stakeholder baik kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada di sana, civil society, organisasi masyarakat dan seterusnya harus diajak bicara. Kemudian seluruh kekuatan politik yang ada di Senayan ini di MPR, baik itu MPR dari semua fraksi dari partai-partai yang ada maupun DPD itu harus dilibatkan untuk membicarakan ini sehingga nanti poin-poinnya itu tidak merembet kemana-mana. Poin-poin itu jadi fokus. Jadi kalau misalnya tadi Pak Basara khawatir akan melenceng, akan menambah kemana-mana, saya kira kalau misalnya di pembicaraan tahap awal itu sudah didiskusikan tidak akan membicarakan hal-hal tertentu, saya kira kalau itu dipegang komitmennya itu tidak akan melenceng dan itu akan tetap pada jalur itu. Jadi saya kira kalau dikatakan sudah tertutup kemungkinan, ya tergantung sebetulnya dari sisi mana kita melihat. Kalau misalnya dari sisi berapa jumlah yang mendukung, ya itu tentu ya kita hitung-hitung lagi karena memang untuk dilakukannya amandemen itu harus ada sidang paripurna yang harus dihadiri 2/3 Bang Saleh Daulay, kalau PAN tetap bersikukuh artinya itu sudah cukup langkah konkret ke depannya akan dilakukan seperti apa? Apakah akan ada menggalang satu kesatuan di MPR seperti apa? Nanti dijawabnya usai jeda. Kabar Petang segera kembali.